Selamat datang di video tutorial aplikasi Kenes Kendali Istimewa. Kenes Kendali Istimewa merupakan aplikasi pengendalian dana keistimewaan yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan keistimewaan, sehingga efektivitas dan efisiensi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan dapat berjalan dengan baik. Berikut tata cara pengisian aplikasi Kenes bagi pelaksana dana keistimewaan. Pelaksana dana keistimewaan dapat mengakses aplikasi Kenes dengan mengetik link kenes.jogjaprof.go.id pada browser Anda. Ketika halaman sudah terbuka, tekan tombol login untuk menampilkan halaman login aplikasi. Masukkan username dan password, kemudian tekan tombol sign in. Berikut tampilan menu yang akan ditampilkan pada halaman pengguna aplikasi Kenes. Menu sesi. Pada menu ini, Kalurahan dapat memilih tahun anggaran berjalan dalam pelaksanaan dana keistimewaan. Lalu klik simpan. Menu organisasi. Pada menu ini, Kelurahan dapat mengisikan bidang pengampu urusan keistimewaan di masing-masing perangkat daerah dengan klik ikon gedung pada kolom bidang, kemudian klik tombol plus. Pengguna aplikasi Kenes dapat mengisikan kode bidang atau subbidang pada kolom, kemudian pada bidang atau subbidang diisikan nama bidang atau subbidang yang sesuai. Dilanjutkan dengan nama kepala, NIP kepala, nama jabatan kepala, dan eselon. Kemudian klik flag aktif dan klik simpan. Menu DPA Dais. Pada menu ini, Kalurahan dapat mengisikan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan jenis BKK yang didapatkan dengan klik plus DPA, pilih program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan jenis BKK. Sebagai catatan, jenis program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilihat pada berita acara perencanaan yang telah diterima oleh Kalurahan. Lalu, klik simpan. Selanjutnya, klik ikon revisi. Masukkan nominal anggaran, lokasi kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, sasaran subkegiatan, dan unit organisasi pengampu, lalu klik DPA aktif dan klik simpan. Selanjutnya, dilakukan pengisian indikator. Pada indikator ini berisi uraian aktivitas dari jenis BKK yang diterima oleh Kalurahan sesuai dengan yang ada di Rencana Anggaran Belanja atau RAB. Pada menu indikator, diisikan beberapa kolom seperti kode, diisi 01, 02, dan seterusnya. Kolom nama indikator diisi sesuai nama uraian indikator. Pagu diisikan pagu dari masing-masing aktivitas BKK yang didapatkan. Kolom target dan satuan diisi target dan satuan pada masing-masing aktivitas sesuai dengan RAB masing-masing Kalurahan. Kolom unor pengampu diisi oleh pengampu pelaksana dana keistimewaan di Kalurahan. Indikator subkegiatan diisikan jenis BKK dan OPD pengampu yang diperoleh. Tematik disesuaikan dengan tematik apa aktivitas yang mendukung. Pada subaktivitas indikator,
data menarik dari aplikasi Pangripta. Menu ROPK. Pada menu ini, Kalurahan mengisi ROPK fisik, ROPK keuangan, dan ROPK belanja. ROPK fisik. Pada menu ROPK fisik, muncul subkegiatan dan anggaran, lalu klik rencana. Kemudian klik tahapan aktivitas. Lalu, pada kolom kode isikan dengan angka 01, 02, dan seterusnya. Kemudian pada bagian grup, pilih salah satu tahapan pelaksanaan, yakni persiapan, pelaksanaan, atau pelaporan. Pada bagian indikator subkegiatan, dipilih aktivitas pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan. Pada tahapan aktivitas, diisikan uraian kegiatan pelaksanaan. Untuk rencana masing-masing bulan, diisikan bobot, disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Lalu klik simpan. Jika terjadi kesalahan dalam penginputan data, silakan klik salah satu tahapan aktivitas yang akan direvisi. ROPK Keuangan. Pada menu ROPK Keuangan, muncul subkegiatan dan anggaran, lalu klik rencana. Selanjutnya, klik rekening belanja. Kemudian, pada kolom kode, masukkan angka terakhir dalam kode belanja dari masing-masing kalurahan. Pada bagian grup, diisikan kode dan jenis belanja pada masing-masing kalurahan. Selanjutnya, nama belanja diisikan nama belanja pada masing-masing kalurahan. Untuk rencana masing-masing bulan, diisikan nilai rupiah disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Lalu klik simpan. ROPK Belanja. Menu ROPK Belanja diisikan apabila kalurahan memiliki rekening belanja modal pada ROPK Keuangan yang telah diisikan. Pada menu ROPK Belanja, muncul subkegiatan dan anggaran, lalu klik rencana. Kemudian klik detail belanja. Klik pilih ROPK Keu. Pada kolom nama belanja, diisikan nama belanja modal pada masing-masing kalurahan. Satuan dan target, diisikan satuan dan target fisik dalam jumlah unit. Untuk target masing-masing bulan, diisikan jumlah unit yang akan dibelanjakan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Lalu klik simpan. Menu Monef Bulanan. Menu Monef Bulanan diisikan oleh kalurahan setiap bulan maksimal tanggal 5 di bulan berikutnya. Pada menu Monef Bulanan, muncul nama subkegiatan dan anggaran, lalu klik progres. Maka akan muncul halaman daftar progres bulanan kegiatan. Tekan tombol Entry Progress untuk mengisi progres bulanan kegiatan. Misalnya, klik Entry Progress pada bulan September. Masukkan data pada kolom-kolom yang sudah disediakan. Mulai dari kolom tahapan pekerjaan fisik yang sudah dilakukan, faktor penghambat, faktor pendukung, target keuangan hingga bulan September, target fisik hingga bulan September, realisasi keuangan hingga bulan September, realisasi fisik hingga bulan September, lalu klik simpan. Kolom indikator dikenes indikator untuk mengukur atau menilai sudah sejauh mana berbagai aspek dari program atau proyek tersebut.
Isikan data indikator pada kolom realisasi. Unggah dokumen. Link video dengan memasukkan link video YouTube. Waktu entry dan waktu edit. Kemudian pilih simpan. Upload dokumen proses mengirimkan atau masukkan file elektronik dari perangkat lokal seperti komputer atau ponsel ke server atau platform online tertentu. Ini umumnya dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti mengirimkan laporan kinerja atau progres kerja yang dilaksanakan setiap triwulanan atau 3 bulan. Lalu klik simpan. Lokasi hasil kegiatan. Untuk lokasi dari hasil kegiatan ini hanya ada di akhir tahun atau di bulan Desember saja, dikarenakan ini inputan hasil kegiatan yang sudah selesai. Jenis lokasi dapat teridentifikasi maka dapat dipilih titik langsung pada peta, sehingga menu selanjutnya akan mengisi lokasi detail secara otomatis. Titik lokasi teruntuk kegiatan yang dapat diidentifikasi titik lokasinya, diisi sesuai koordinat lokasi kegiatannya. Sudah otomatis terisi. Teruntuk kegiatan yang tidak teridentifikasi lokasi, seperti kajian, penyusunan dokumen, dan lain-lain, maka dapat dipilih opsi Not Available. Lokasi pelaksanaan diisi sesuai dengan identifikasi kegiatan dan lokasi pelaksanaannya. Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar DIY seperti perjalanan dinas, maka dapat dipilih opsi luar DIY. Teruntuk kegiatan yang dilaksanakan di DIY dapat melengkapi keterangan provinsi, kabupaten, atau kota, kapanewon, dan kalurahan. SRS hanya wajib diisi oleh kegiatan keistimewaan urusan tata ruang. SRS diisi sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatannya. Realisasi anggaran, kegiatan atau subkegiatan, dan realisasi anggaran kegiatan diisi sesuai dengan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan. Jika tidak terdapat data mengenai realisasi anggaran, dapat diisi menggunakan pagu anggaran kegiatan keistimewaan di bagian sebelumnya. Penerima manfaat diisi berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. Jumlah anggota, jenis usaha, omset, kontak person, foto. Foto yang diunggah harus memiliki ekstensi dokumen berupa JPG, JPEG, dan PNG dengan ukuran maksimal sebesar 10 MB. Video. Video berisi dokumen dengan ekstensi dokumen MP4 atau link embed video. Lampiran lainnya merupakan dokumen yang dapat melengkapi atau menjelaskan hasil kegiatan yang telah dimasukkan. Dokumen yang dapat diunggah harus memiliki ekstensi dokumen berupa doc, XLS, dan PDF dengan ukuran maksimal sebesar 10 MB. Status dokumen yang diunggah juga harus dipilih, apakah akan dipublikasikan atau tidak. Keterangan dapat diisi deskripsi pelengkap yang dapat menjelaskan secara detail dari lokasi hasil kegiatan yang akan dimasukkan. Setelah selesai, pilih menu simpan. Monef belanja.
Menu Monet Belanja digunakan untuk pengisian progres dari ROPK Belanja. Pada halaman ini terdapat daftar subkegiatan dari ROPK Belanja. Untuk mulai melakukan pengisian progres, tekan tombol realisasi. Pilih ROPK Keuangan dan pilih bulan, kemudian klik tombol tampilkan. Ketika halaman sudah tampil, maka isi progres pada kolom yang sudah disediakan. Akan tampil belanja, target, dan realisasi. Anda hanya mengisi realisasinya berapa yang sudah tercapai. Entry tahapan. Menu entry tahapan diisikan ketika akan dilaksanakan verifikasi bersama dengan Inspektorat DIY. Dengan hasil verifikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan RI. Pada menu entry tahapan, muncul nama subkegiatan dan klik entry tahapan. Pada kolom nama tahapan dipilih tahapan sesuai dengan pelaksanaan dana keistimewaan. Misalnya, dipilih tahap 1 provinsi. Selanjutnya, diisikan kolom rencana, kolom realisasi, kolom output, kolom keterangan, pagu hingga tahap 1, realisasi fisik hingga tahap 1, dan realisasi SP2D hingga tahap 1. Pada kolom indikator diisikan aktivitas yang sudah tercapai hingga tahap 1. Dan pada bukti dukung, diunggah bukti dokumen pelaksanaan kegiatan tahap 1. Untuk mengunggah, dokumen dipastikan nama dokumen dicantumkan agar data tersimpan. Demikian video penjelasan tentang tutorial aplikasi Kenes. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.